Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sobat-sobat masih ingat dengan tata surya? Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan itu. Pada awalnya, bumi dianggap sebagai pusat tata surya, walaupun teori-teori tentang matahari sebagai pusat tata surya sudah ada dari zaman sebelum Masehi. Akan tetapi teori tata surya yang menjadi pegangan pada masa Galileo Galilei adalah teori geosentris, di mana bumi sebagai pusat tata surya. Teori heliosentris pada zaman sebelum Galileo Galilei sudah ada, namun itu hanya sebatas teori yang tidak bisa dibuktikan, karena keterbatasan peralatan yang belum memadai sehingga belum bisa teranalisis dengan baik. Dilansir dari Detik.net tentang sains, kisah Galileo dihukum karena percaya matahari pusat tata surya, oleh Aisyah Kamaliah, di Detik.net, Rabu, tanggal 26 Februari tahun 2020 pukul 8:07 waktu Indonesia Barat. Galileo Galilei adalah salah satu legenda di jagat sains. Meski disebut sebagai bapak astronomi modern, ia justru pernah dihukum karena teori heliosentris yang ia percayai dan terbukti benar. Galileo tumbuh di keluarga yang besar. Ayahnya adalah Vincenzo Galilei, yang dikenal sebagai musisi ternama, dan ibunya ialah Giulia Amanati. Pada tahun 1574, keluarga Galileo pindah ke Florence, di mana Galileo memulai pendidikan formal di Camaldolese. Di tahun 1583, Galileo masuk ke University of Pisa untuk belajar soal pengobatan. Karena kecerdasan dan rasa penasarannya yang tinggi, ia kemudian tertarik dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, termasuk matematika dan fisika. Secara singkat, di masa itu Galileo dihadapkan pada pandangan Aristoteles tentang dunia, dan satu-satunya otoritas ilmiah terkemuka yang disetujui oleh Gereja Katolik Roma. Sama seperti yang lain, awalnya Galileo mendukung pandangan ini, tapi semua berubah ketika ia menemukan teleskop, sebagaimana ditulis biografi. Usaha Galileo yakinkan matahari sebagai pusat tata surya. Pada tahun 1592 sampai tahun 1630, Galileo bekerja sebagai guru besar matematika di Universitas Padua. Di sana dia mengembangkan teleskop, yang membuatnya bisa mengamati keempat satelit terbesar Jupiter. Galileo juga menyimpulkan bahwa galaksi Bima Sakti terdiri atas jutaan bintang. Galileo semakin tertarik dengan astronomi. Inilah asal mula Galileo mencari sekumpulan bukti dan secara terbuka mendukung teori Kopernikus, bahwa bumi dan planet-planet berputar mengelilingi matahari. Namun, teori Kopernikus menantang doktrin Aristoteles dan aturan yang ditetapkan oleh Gereja Katolik, sehingga muncul konflik. Maka, Galileo pun dilarang untuk menyebarluaskan soal heliosentris. Sampai suatu ketika, seorang teman Galileo Kardinal Maffeo Barberini, terpilih menjadi Pope Urban ke-8. Galileo pun diperbolehkan menjadi seorang astronom dan mendorongnya untuk mempublikasikan buku ilmu pengetahuan, dengan catatan ia harus tetap objektif, dan tidak membawa-bawa soal teori Kopernikus. Dialogue Concerning the Two Chief World Systems pun rilis di tahun 1632. Reaksi gereja datang dengan cepat, membawa Galileo dipanggil ke Roma. Proses inkuisisi Galileo, atau istilah yang secara luas digunakan untuk menyebut pengadilan terhadap Bita oleh Gereja Katolik Roma, berlangsung dari September tahun 1632 hingga Juli tahun 1633. Selama sebagian besar waktu ini, Galileo diperlakukan dengan hormat, dan tidak pernah dipenjara. Galileo akhirnya dipercaya. Kendati demikian, dalam upaya terakhir, Galileo diancam hingga akhirnya ia mengakui, mendukung teori Kopernikus. Akan tetapi tetap, secara pribadi Galileo teguh menyatakan bahwa, apa yang diyakininya benar. Ia menerima hukuman karenanya, dan menghabiskan sisa hidupnya, menjadi tahanan rumah. Galileo boleh terkungkung, ia juga tidak diperbolehkan mencetak karyanya di luar Italia. Tapi dengan keberaniannya,
ia mengabaikan kedua aturan itu. Pada tahun 1634, terjemahan bahasa Prancis dari studinya diterbitkan. Setahun kemudian, salinan Dialog diterbitkan di Belanda. Ketika ditahan, Galileo menulis To New Sciences, yang diterbitkan di Belanda pada tahun 1638. Pada saat itu, Galileo sudah dalam kondisi buta dan kesehatannya pun buruk. Galileo akhirnya meninggal setelah mengalami demam dan masalah jantung, pada tanggal 8 Januari tahun 1642, di Arcetri, dekat Florence, Italia. Pada waktunya, gereja tidak dapat menyangkal kebenaran Galileo dalam sains. Pada 1758, ia mencabut larangan sebagian besar karya yang mendukung teori Kopernikus, dan baru pada tahun 1835 Vatikan menjatuhkan oposisi terhadap heliosentrisme sama sekali. Pada abad ke-20, beberapa paus mengakui karya besar Galileo, dan pada tahun 1992, Paus Yohanes Paulus II menyatakan penyesalan tentang urusan penanganan Galileo. Pidato tanggal 21 Desember tahun 2008 oleh Paus Benediktus ke-16 pun menyatakan bahwa Gereja Katolik Roma merehabilitasi nama Galileo sebagai ilmuwan. Demikianlah sahabat-sahabat sekalian, sedikit kisah tentang seorang Galileo Galilei, yang pernah dipenjara, gara-gara teori Nikolaus Kopernikus yang ia yakini kebenarannya. Pengamatan Galilei Galileo dengan teleskop, fakta-faktanya mendukung teori heliosentris, yang dikemukakan Nikolaus Kopernikus. Baiklah sahabat-sahabat sekalian, cukup sekian admin berbagi untuk kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.